Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di rumah. Salam sehat semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel podcast Literasi Sulawesi Utara. Kembali lagi dengan saya Faradila Bahmid. Dan sebelum saya mengenalkan teman bicara kita hari ini, Sobat Literasi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini adalah kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah salah satu editor senior dan kemudian juga jurnalis. Biasanya meng-hire, tapi kali ini di-hire. Biasa menjadi host gitu ya. Dan menjadi seorang jurnalis dan editor juga senior di salah satu media besar dan berpengaruh di Sulawesi Utara. Baik, Kak David Kusuma. Apa kabar, Kak? Baik, selamat Baik sore. ya, selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Cerah ceria, Kak? Seperti Iya. cuaca hari ini atau gimana? Cerah, sangat cerah. Sangat Ceria. cerah ya. Terlihat dari outfitnya hari ini ya, bunga-bunga biru. Betul, betul, betul. Kak, terkait hari ini judul kita hari ini adalah media arus utama versi platform digital. Iya. Kan Betul. ini sesuai dengan Iya. latar Karena- belakang ya, Kak Ya, David. karena sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri ya, Nah. generasi muda sangat familiar dengan namanya platform-platform digital itu ya. Yes, Banyak yes. macam. Yes, TikTok, banyak Facebook. betul, banyak sekali macamnya. Nah, kalau kita bicara soal platform digital, kita bicara soal arus utama, media sebagai arus utama gitu ya, versi platform digital. Ini kan sesuatu yang sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat tentunya gitu ya, Bang ya. Iya. Kak. Nah, pandangan Kak David sendiri soal persaingan antara media sebagai arus informasi utama, kemudian kekuatan media massa tentunya mampu mempengaruhi persepsi dan keputusan publik saat ini. Iya, terima kasih sudah diundang pertama-pertama Siap. dari Faradila ya. Oh, Ibu. Kak, oh ya, saya juga kenal dengan Kak Safril, sangat akrab. Ya, Siap, Kak David. jadi begini, tidak bisa dipungkiri ya, Yes. media sosial ini dalam 10 tahun terakhir ya, pergerakannya memang sangat Masif. dan Betul. cepat. Bahkan anak-anak muda ini sudah siapa saja ya, sudah memiliki namanya smartphone begitu ya. Pasti Udah ada gawai media, lah ya. pasti ada namanya akun mereka, IG lah, Iya. Facebook, TikTok dan Twitter iya. segala macam lah yang media sosial itu. Nah, kemudian karena sifatnya masif, cepat, informasi itu tanpa batas, bahkan orang pribadi, warga yang bukan seorang jurnalis Yes, itu yes. bisa menjadi jurnalis, Citizen bisa jurnalis. bisa melaporkan segala suatu peristiwa mengenai hal yang terjadi. Misalkan ada gempa lah, pasti dia langsung status di Facebook. Tadi gempa, ini langsung lari. Itu sama dengan melaporkan kejadian itu Iya, betul, dari betul, orang betul. pribadi. Betul. Nah, semua yang hal-hal itu memang menjadi berpengaruh di apa namanya, di informasi saat ini. Nah, hanya bedanya dengan media-media arus utama itu, media-media sosial, TikTok segala macam ini kadang-kala juga dimanfaatkan oleh informasi yang menyesatkan juga, belum betul. terkonfirmasi, Betul, hoax, betul. dan kadangkala ada apa namanya? Kadangkala ada etika-etika yang dilanggar dalam sebuah namanya apa, media Etika jurnalistik yang resmi Iya, ya, begitu. iya, Misalkan iya. tidak boleh menampilkan korban kekerasan, misalnya tabrakan di jalan kan bisa kita lihat di platform di Facebook ya yang masih berdarah. Bahkan Facebook sekarang sudah memprotek itu dan memfilter itu. memfilter itu yang tidak ini. Kemudian apa yang harus media utama yang lakukan? Nah, tidak bisa dipungkiri kita juga bersaing dengan mereka, bersaing dalam hal informasi ya, tetapi Kecepatan informasi kecepatan, atau betul, itu salah satu. Karena media arus utama juga ini berkembang ke arah sana, mengembangkan platform-platform digital juga, seperti ya contohnya online, media online, karena itu kan cepat kan, kejadian ini bisa dilaporkan cepat. Hanya media arus utama ini harus membuat
itu harus memverifikasi itu dan sesuai dengan etika jurnalistik. Yes. Membedakan mana yang berita ini hoax atau begitu, atau berita ini bernuansa sara, itu yang harus kita luruskan, bahkan harus kita hindari, luruskan. Seperti itu sih. Tapi tidak bisa dipungkiri memang platform digital ini harus masuk juga di media arus utama, itu harus kita kolaborasi, maksudnya mengembangkan juga dengan etika jurnalistik yang ada seperti itu. Oke, berarti kita juga artinya media mainstream saat ini gitu ya, media cetak atau kemudian media yang besar-besar sekarang ini itu kan pastinya media arus utama lah ya. Sebagai media arus utama tidak mungkin tidak melihat hal-hal yang sifatnya lagi hype di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan generasi muda gitu. Nah, bagaimana media massa memposisikan dirinya saat ini di tengah begitu maraknya platform digital? Ya, ini memang tantangan memang, karena tidak bisa dipungkiri, terutama media cetak tidak bisa dipungkiri itu mengalami tantangan yang berat di era digitalisasi sekarang ya. Bahkan bukan hanya media cetak, media televisi pun mengalami tantangan juga, bermunculan YouTube banget. Karena informasi dari YouTube itu kadangkala juga banyak hal sudah melaporkan sebuah peristiwa langsung dari Facebook juga, Facebook live begitu. Nah, bagaimana media arus utama ini, contohnya saya yang dicetak itu, kalau di media kami itu, media cetak itu, bagi kita juga harus tidak menutup diri dari hal-hal perkembangan digitalisasi ini ya. Bahkan kita juga harus memantau, dan memantau bukan artinya kita itu tidak artinya diam saja hanya melihat-lihat, tapi karena media arus utama ini memiliki pasukan ya, wartawan lah istilahnya, yang di lapangan berapa ini kan. Kalau media-media yang Facebook maksudnya yang digital, maksudnya media-media platform digital itu kan orang-orang perorangan kan, individual begitu. Kalau media seperti arus utama ya, contohkanlah di media cetak itu ada wartawan yang memang disebar untuk mencari informasi, mengolah data, mengirim sesuai kaidah jurnalistik. Tetapi contohnya kami tidak menutup diri dari perkembangan itu, bahkan kami juga harus memantau juga. Misalkan ada informasi di media sosial bahwa terjadi satu kasus yang belum diketahui wartawan kita bisa meminta mereka meng-cross check betul tidak ada informasi yang viral ini, misalkan informasi viral. Nah, itu kita harus cross check. Namun kita mengolahnya itu sesuai kaidah jurnalistik. Misalkan di media cetak harus sesuai kaidah jurnalistik dong, tidak seperti vulgar yang di platform-platform yang di digital. Tapi kita tidak menutup diri, informasi-informasi itu kita juga harus sering mengecek juga agar yang viral itu yang masyarakat ingin tahu sebenarnya. Menarik Kak, karena kerap yang media mainstream atau media arus utama itu kerap kali yang bisa mendahului mereka tuh teman-teman yang di platform digital ini. Betul. Dan saya sepakat bahwa kemudian media mainstream atau media arus utama ini kemudian menjadi patron dalam menyadur berita yang sebenarnya di halayak itu. Ya, sebenarnya bukan menyadur ya, tetapi mengolah sesuai kaidah-kaidah etika jurnalistik yang namanya cover both side ya. Cover both side, misalkan kita harus berita yang diinformasikan itu kita harus cross check lagi, konfirmasi lagi. Misalkan ada kebenaran ya, misalkan ada suatu peristiwa, ini saya contohkan saja ya. Misalkan kasus tabrak lari misalkan begitu. Kenapa dari tadi kasus ini terus? Nggak ada kasus korupsi misalnya? Kenapa selalu kecelakaan? Kalau korupsi misalnya ada oknum politisi A ternyata gitu kan. Atau yang viral belakangan ini ya. Ada video yang viral misalkan
video viral oknum anggota dewan lah gitu. Kan tidak kita serta sebut aja namanya jelas enggak ya. Kan tidak serta merta di media arus utama itu menyadur mentah-mentah seperti itu bahwa terjadi video viral yang melibatkan anggota dewan di sebuah apa begini kamar misalkan dengan seorang wanita lain misalkan begini tidak menyadur memplak seperti itu di sini ada kaidah-kaidah yang harus untuk media mainstream itu ada kaidah-kaidah yang harus sesuai kaidah dijaga etika jurnalistiknya harus. Nah, kenapa? Karena pertama kita menjaga juga bahwa agar informasi ini benar, tidak berpotensi rawan gugatan, dan ketiga yang media arus utama itu perjuangkan adalah agar ini tidak menjadi presiden buruk kepada anggota DPRD secara keseluruhan. Harus apa yang dilakukan, misalkan dari partai mana ada penyimbangan kita harus cross check partainya. Loh kenapa kok anggota Anda begini-begini, apalagi posisinya ini. Nah, itu harus minimal ada minimal ada efek yang tidak berpengaruh kepada anggota dewan keseluruhan. Itu kan cuma oknum. Nah, bedanya dengan yang harus platform digital, platform yang media sosialnya warga, mereka vulgar langsung begini, tidak memikirkan. Dan kemudian netizen di situ membuat argumen gitu. Padahal yang media arus utama ini yang inginkan adalah itu tidak berdampak buruk, bukan hanya secara pribadi kepada personalnya, tetapi secara keseluruhan lembaga. Maka harus ada institusinya gitu ya? Maksudnya harus ada yang media arus utama perjuangkan, bukan hanya mengumbar aib seperti itu, tidak seperti itu, dan tapi harus kita perjuangkan apa yang hikmah yang harus masyarakat ambil. Ada wisdom di balik itu gitu ya. Jadi misalkan kalau itu kita konfirmasi ke partainya, misalkan ke ketua dewan, ke badan kehormatan, atau bahwa ke istrinya benar atau benar tidak juga. Gitu. itu salah satu yang harus di cross check ke istrinya agar bagus. Misalkan kalau itu benar, menarik. Misalkan kalau itu benar, ini tidak boleh lagi terjadi dong kan? Masa anggota dewan misalkan tidak pantas yang viral yang tidak layak, dan meskipun mungkin ada yang di luar sana yang mungkin tidak ketahuan, tetapi semoga tidak ada ya. Tetapi itu kan sudah menjadi konsumsi masyarakat luas. Tapi yang menarik gini Bang, ketika media arus utama, media sebagai arus utama memberitakan, berusaha untuk menyeimbangkan sebuah informasi yang kemudian lagi viral di jagat digital gitu ya. Nah, yang menjadi kesedihan sebenarnya, kan sedih sih, kayak miris. Kenapa ketika itu sebenarnya sudah viral tapi kok dilakukan lagi? Tapi berusaha media arus utama tetap menyeimbangkan gitu loh. Nah, ini menarik ini. Nah, itu yang sebenarnya ini ya yang ingin dicari hikmah dari media arus utama itu adalah apa efek jerahnya yang harus ditindak tegas. Pertama, viral. Saya contohkan yang tadi ya. Viral ini kan sudah yang mungkin kedua lah. Karena pertama juga viral juga di media. Banget ya. Viral juga. Bahkan sampai media arus utama itu sudah pernah membuat berita bahwa ini akan dipecat. Tapi kan itu semua butuh proses kan. Kan ada perlawanan juga dari yang bersangkutan. Tentu, dia punya hak juga. Nah, makanya kalau terjadi lagi ini ya harus ini sudah ada ketegasan lah ini. Karena mungkin juga kalau cuma viral begitu tapi tidak ada tindak lanjut dari media arus utama kan, mungkin hanya dengar lalu kan paling dibilang ini cuma video lama lah, gosip lah, tidak betul lah, kan seperti itu. Tapi kalau didesak oleh media arus utama bahwa ini tidak boleh lagi begini, pernah terjadi, jangan lagi seperti ini. Apa yang harus dilakukan baik dewan, partainya. Kan sekarang kalau yang kasus yang viral ini si oknum, kalau kita bicara soal kasus yang itu, kasus yang itu sudah ada dari ketegasan dari partainya bahwa di reposisi lah begitu. Kak David setujunya yang mana nih? Pernyataan yang mana?
media arus utama yang mampu create sebuah persepsi publik, sebuah pengambilan keputusan, atau persepsi publik yang mampu mempengaruhi media arus utama? Kalau saya sih begini, media arus utama itu harus mampu membuat pengambil keputusan itu bertindak. Artinya media arus utama ini, makanya di kaidah etika jurnalistik itu kan sesuai fakta kan, tidak mungkin memberitakan yang di luar fakta, artinya hoax. Artinya dalam posisi ini media arus utama itu harus harus menjadikan pengambil keputusan itu sesuai dengan tidak mungkin kan media arus utama itu menginginkan yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi kita harus memberitakan agar pengambil keputusan itu bukan mengarahkan ya, tapi sudah namanya istilahnya sudah namanya misalkan kebijakan, jadi pengambil kebijakan lah dari media arus utama. Karena kalau menurut Dila pribadi sebenarnya media arus utama itu sebenarnya mampu menjadi pedoman sebenarnya dalam berita-berita saat ini. Betul. Gitu kan? Jadi misalkan kita beritakan kelangkaan beras di BBM itu harus dipikirkan solutifnya juga misalkan biar pengambil kebijakan ini memikirkan langkah konkret terkait itu, misalkan dari warga ingin ditambah stok misalkan. Berarti apa yang harus dilakukan pemerintah, misalkan mesti menambah stok atau lakukan apa supaya tidak langka misalkan. Kalau begitu ganti dong ke minyak tanah misalkan. Yang dilakukan. Jadi media arus utama ini hal-hal yang viral di sebuah platform digital yang viral dan menyangkut khalayak hidup orang banyak, terutama itu menyangkut khalayak orang banyak. Bagaimana kita itu harus memformulasikan beritanya agar menjadi didengar oleh pengambil kebijakan. Betul. Sehingga dicarikan solusi seperti itu. Dan bukan hanya serta-merta memberitakan viral seperti media-media sesuatu yang viral gitu viral tapi tidak ada solusinya. Kita menawarkan solusi, tetapi pengambil kebijakan itu silakan apa yang menurut kalian yang terbaik. Kita hanya ini solusinya loh. Karena kita kan cuma media, hanya begitu sih. Berarti Kak David, Dila menarik tadi, sepakat bahwa sebenarnya yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam media arus utama itu adalah penyeimbangan informasi, dan kemudian kalau media atau platform digital menyampaikan hanya sampai di pemberitaan, sampai di keviralan, tapi media arus utama adalah media yang mampu menyeimbangkan dan kemudian mampu memberikan solusi. Betul. Bisa jadi seperti itu karena mendobrak kebijakan misalnya gitu ya. Seperti contoh yang tadi kembali karena ini sudah kedua kali viral di media-media sosial terkait video yang beredar, maka harus ada dong solusinya. Jangan jadi lagi ketiga, keempat, kelima. Waktu pertama jangan ini menjadi praktik baik ya. Karena ini akan merusak juga institusi itu sendiri. Di pertama lah sudah apa solusinya sudah dijalankan, tetapi mentok lagi. Berarti yang di kedua ini harus ada ketegasan, misalkan partai. Ini partai sudah tegas. Sudah tegas. Berarti, seperti itu. Jadi intinya begini, kita tidak hanya melihat media-media platform digital itu sebagai persaingan kita adalah memang kita bersaing, tetapi kita juga harus memposisikan diri menjadi penyeimbang, dalam arti itu membuat suatu kasus itu terang benderang, tidak simpang siur di masyarakat. Betul, istilahnya itu. Maksudnya kalau dari media-media digital kan berbagai kalangan kan di sini masyarakat, ada yang terpelajar, ada yang tidak, ada yang itu. Jadi ada mereka menelan mentah-mentah gitu makanya di media mainstream itu memformulasikan itu menjadi sesuatu yang berita sesuai kaidah etika jurnalistik dan harus misalkan terkait kebijakan publik harus ada keputusan yang dicarikan solusi dan
ditawarkan ke pengambil kebijakan seperti itu. Iya. Itu jelas sepakat untuk hal itu. Jadi media arus utama itu memang harus selalu menjadi garda terdepan sebenarnya untuk penyeimbangan informasi di tengah masyarakat saat ini gitu ya. Dan meluruskan dan meluruskan serta juga itu tadi mencegah berita-berita informasi-informasi yang hoax ya. Yes. Karena berbahaya juga ya. Karena banyak warga menelan mentah-mentah itu kan berbeda-beda tingkat di kalangan masyarakat kan berbeda-beda ininya kan, tingkat pendidikan, status sosial begitu-begitu. Iya. Dan tadi kalau Kak David sempat menyampaikan juga bahwa jangan sampai kita mengalami atau percaya dengan berita-berita hoax. Berarti Kak David punya dong ya sebenarnya cara kan kalau sebagai seorang jurnalis, editor senior juga gitu ya. Gila pengen tahu bagaimana sih kemudian Kak David cara Kak David untuk memilah dan memilih mana berita yang kemudian itu benar-benar berita yang benar dan ternyata itu hanya sekedar berita hoax. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Pertama begini. Terkadang kala di platform-platform digital itu memang banyak informasi memang yang seperti saya boleh sebutkan ya, seperti di Lambe Tura Kawanua itu kan banyak sekali informasi kan. Tetapi apa itu semua layak diinformasikan? Kalau dikonsumsi masyarakat secara bebas ya silakan langsung dilihat saja ya, cek saja. Tetapi apakah layak media mainstream mengangkat itu semua? Tergantung nilai beritanya. Nilai berita itu mungkin yang teman-teman jurnalistik yang sudah mendapat yang belajar jadi jurnalis itu tahu ya nilai berita itu. Misalkan begini, saya contohkan. Ada value-nya. News value-nya. Misalkan kalau di viral itu anggota dewan, kan itu news value ada kan. Ini orang figur populer. Tetapi misalkan coba sesama misalkan saya contohkan namanya David ya. David ini siapa sih? Misalkan dengan tetangganya namanya Udin. ini contoh nama saja. Misalkan terkait baku ambe di perampasan tanah. Atau baku ambe karena masalah bisa juga misalkan dia tuduh selingkuh misalnya. David siapa sih? Tapi mereka saling umbar di Facebook begitu-begitu. Silakan urusan mereka. Misalkan dia melapor polisi silakan. Tapi apakah layak begitu-begitu untuk diangkat. Gitu ya. Beda misalkan di platform media sosial ada penipuan, misalkan penipuan pinjaman online sudah banyak yang resah, sudah banyak yang tertipu, sudah viral. Investasi bodong. Yang begitu-begitu itu bisa kita cross check ke sana, cari dong yang korban-korbannya, wawancara langsung. Jangan hanya mengambil dari media sosial ditelan mentah-mentah juga, tapi kita menurunkan wartawan, meng-cross check, menjadikan itu berita layak konsumsi ya. Misalkan datang siapa yang di platform misalkan sudah ada yang saya begini, kita cari orang-orang, kita wawancara dan kita buat keluhan mereka, terus kita minta kepolisian menanggapi begitu. Dan kita bahkan sampai harus mencari siapa sih yang diduga pinjolnya ini atau sebagai oknumnya. Kita cari mereka untuk kita tanyakan langsung. Atau misalkan arisan online lah, banyak yang ibu-ibu misalkan begitu kan. Misalkan begitu. Kalau sudah merasakan seperti itu bisa news value-nya ada lah. Begitu. Artinya berarti media arus utama itu memiliki banyak tugas sebenarnya ya. salah satu tugasnya adalah mengedukasi. Betul, mengedukasi. Mengedukasi masyarakat bahwa pemberitaan yang kemudian hadir nilai atau value-nya itu adalah edukasi. Bahwa jangan sampai terjadi hal seperti ini kepada masyarakat misalnya. Dan yang juga kalau yang sudah terjadi apa langkah solusinya? Kalau misalnya sudah
dialami begitu, apa yang harus dilakukan gitu, dan itu menjadi juga solusi buat masyarakat. Atau misalnya yang tadinya viral itu ketika harus ada tindakan dari sebuah institusi dan lain-lain, setidaknya itu adalah efek jerah yang akhirnya bahwa masyarakat tidak memandang institusi tersebut sebagai institusi yang kurang layak atau kurang apik lah begitu ya. betul. Artinya bahwa ini hanya oknum, bukan Oknum. sebuah institusi gitu, dan harus ada penindakan tegas agar ini praktik yang kurang baik ini tidak kemudian menjadi hal yang biasa. Betul. Karena dianggap ya so biasa kok. Nah, sesuatu yang tidak biasa dan berusaha untuk dibiasa-biasakan, maka akan menjadi habit. Iya, betul. Makanya media Itu gunanya tuh media harus utama. Fungsinya itu seperti yang sudah dikonklusinya seperti itu. Nah, bicara soal tadi masalah viral dan segala macam, kemudian juga bagaimana cara kita tahu ini berita benar atau hoax gitu ya Kak ya. Cara mencari itu belum terjawab tuh tadi. Oh iya, oke. Masalah itu tadi sebenarnya tugas wartawan adalah paling utama adalah itu membedakan mana informasi yang betul, mana informasi yang hoax. Artinya ya verifikasi, cross check lapangan. Seperti saya contohkan tadi, ketika viral di media sosial bahwa ada banyak ibu-ibu tertipu hampir ratusan juta di total arisan online, pernah terjadi di Kota Mobagu ya ini contoh kasus. Maka wartawan yang di sana harus dong mencari verifikasi betul tidak ini yang beredar viral di media sosial ini ibu-ibu banyak tertipu. Ya harus cari dong mereka, harus cari wawancara siapa-siapa di situ, harus cross check betul tidak. Nah, begitu itu ternyata benar, dan kita juga harus memberitahukan mereka, Bu, tidak bisa ini kalau merasa tertipu hanya kita beritakan lah, Ibu juga harus melapor dong ke pihak terkait. Tapi kalaupun mereka tidak melapor, kita minta juga tanggapan dari pihak kepolisian begitu. Dan memang mereka akhirnya melapor kasus itu. Itu dari sisi jurnalis, ya kan? Jurnalis. Itu dari sisi jurnalis, dari sisi Kak David sebagai jurnalis, kemudian juga editor senior. Kalau Kak David memposisikan diri sebagai masyarakat, bagaimana sih kita membedakan berita yang benar-benar berita yang benar atau berita yang hoax gitu? Kalau kita memposisikan diri kan kita di masyarakat nih kan, Kak David juga di luar, ya kan? Bagaimana kemudian peran sebagai jurnalis mengolah sebuah informasi, dia hadir, ternyata dia pernah juga kedapatan bahwa ada media yang mainstream yang kemudian memberitakan juga ternyata itu kurang tepat begitu. Nah, sebagai seorang jurnalis dan editor senior, bagaimana trik Kak David membedakan ini berita benar-benar berita yang benar atau itu hanya sekedar berita? Oke. Kalau dari wartawan ya, dari laporan dari wartawan itu, kalau di seperti tadi. Iya. Ya kan? Kalau kalau di media kami itu dari laporan di wartawan itu saya yakin dan pasti itu fakta semua yang mereka laporkan, karena mereka kan sudah dibekali sebelum jadi wartawan terus di media kami ya sudah ada pelatihan ya dibekali pengetahuan lah ya. Nah, bagaimana kalau kita sebagai masyarakat umum banyak sekali tuh viral di media sosial, apa yang harus kita lakukan? Ya menurut saya ini menarik juga ya, karena banyak masyarakat kan berbeda-beda ini kan menanggapi sebuah ini kan. Kalau mau yang pertama adalah jangan buka kalau nggak mau ini. Tapi kalau memang banyak sekali berita-berita, informasi-informasi yang viral itu, kalau memang mau mengetahui mana yang benar atau tidak, kita harus juga ini sama dengan literasi ya. Maksudnya kita jangan hanya sepihak dari satu media platform itu lalu kita percaya, tapi kita coba kita search lain media-media online lain, apakah memang ada informasinya sudah ada atau tidak. Karena berbahaya kalau kita hanya sebagai masyarakat menelan mentah-mentah ya informasi di platform media sosial tanpa kita cross check di media-media lain. Itu berbahaya. Barangkali ada yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, itu hoax misalkan dia informasi bahwa terjadi baku pukul di kampung A, ternyata tidak ada. Siapa yang bisa tahu kan kalau kita hanya dari sepihak itu saja, tapi kita bisa
membuka media-media lain, media online lain yang terpercaya, mencari tahu apakah betul terjadi kejadian-kejadian ini, betul terjadi. Jangan langsung mudah percaya ya, begitu. Itu sebagai masyarakat juga harus begitu menerima menerima informasi di media-media platform digital online, kita juga harus mencari tahu ke lain-lain, maksudnya buka di media lain, misalkan kalau saya di tribunmanado.co.id bisa, atau di Detikcom atau di Kumparan, kan banyak. Berarti mesti dicari beberapa media dari beberapa media-media, tidak hanya satu media begitu ya, betul. Untuk memvalidasi sebuah informasi. Terutama yang viral ini di media-media sosial, karena di media-media sosial kan ini kalau memang hanya orang per orang kan kita nggak mungkin resah kan, misalkan cuma antar tetangga dengan tetangganya yang dituduh mencuri kan tidak berkaitan langsung. Tapi kalau misalkan perkelahian karena satu kampung kan kita juga resah kan, misalkan bisa jadi ini dekat kampung kita nanti efeknya apa-apa. Kita harus berarti harus mampu memvalidasi sebuah informasi dari berbagai platform digital. Oke, Kak David, terakhir nih sebelum kita tutup Caila tuh. Pandangan Kak David soal masih berita hoax dalam ini kan mau menjelang pemilu ya 2024. Hari ini pasti kan banyak akan bermunculan sekali, mulai dari berita yang sekedar opini atau kemudian berita-berita yang memang memunculkan menjadi sebuah mengkrit sebuah persepsi publik begitu. Menurut Kak David, apa pandangan Kak David soal itu? Itu memang setiap mau pemilu pasti akan banyak informasi baik yang benar maupun yang terpercaya juga di platform-platform media online, media digital lah. Kalau di online yang terpercaya misalkan pasti benar, bukan benar ya, tapi hampir 100% itu terverifikasi. 98% lah itu ya. Terverifikasi. Tetapi kalau di media-media sosial ini, apalagi menjelang pemilu, kan banyak sekali yang menyerang antar satu sama lain, pasti akan terjadi itu. Terus banyak sekali juga yang yang memberitakan pokoknya banyak sekali lah hate speech seperti itu. Nah, apa yang harus ini kembali kalau media arus utama ya, tentu kita harus menjernihkan semua itu, persoalan semua itu harus menjernihkan menjadi berita yang bisa kaidah etik jurnalistik ya, harus menjernihkan. Tetapi apa yang harus dilakukan warga? Ya, ini yang harus menurut saya memang bukan hanya terkait juga dari dari warga juga ya, tapi juga dari memang edukasi juga dari pemerintah gencar ya, bahwa jangan mudah percaya kepada informasi-informasi media sosial yang hate speech, apalagi menjelang pemilu. Kalau sebagai warga pribadi bagaimana? Ya itu tadi, pertama hate speech yang menyerang calon semua ini kita jangan mentah-mentah seperti itu, karena bisa jadi ini disebarkan oleh orang yang tidak ingin juga dia atau jadi. Mungkin. Bisa jadi karena itu makanya yang kembali tadi kita harus meng-cross check itu juga. Bukan cuma wartawan sih itu yang meng-cross check juga, bahkan warga, semua masyarakat harus ini, karena jangan mudah menelan mentah-mentah akhirnya kita percaya calon lain ini dia buruk begini-begini karena informasi itu kan tidak ini kan tidak etis, hanya sepihak. Dari pihak dia kan belum tentu juga seperti itu. Jadi itu memang tantangan itu bukan hanya di media ya, tetapi memang menyentuh semua lapisan masyarakat terkait pemilu ini, pasti akan banyak sekali seperti itu. Yang harus dilakukan utama adalah jangan langsung mudah percaya, itu saja. Harus banyak literasi ke media-media lain juga, baik online, cetak. Itu sih. Harus kecakapan ya, kalau kita bicara soal literasi kan kecakapan memvalidasi sebuah informasi. Jangan hanya sepihak. Gitu. Ya, yang kemudian layak untuk dikonsumsi begitu. Oke, baik Kak David. Tidak terasa waktu kita ya kan lagi seru-serunya tiba-tiba habis. Terima kasih banyak Kak David atas kesempatannya hari ini sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast Literasi Sulawesi Utara.
Thank you so much. Terima kasih juga buat istri tercinta dan anak tercinta yang sudah mendampingi hari ini. Luar biasa keluarga ini. Dan teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, teman bicara kita hari ini Kak David Kusuma, juga kami sama-sama mengucapkan selamat berbuka puasa nih Kak David, karena udah mau berbuka puasa, dan selamat Paskah juga nih buat teman-teman yang merayakan Paskah di manapun berada. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast literasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di podcast literasi Sulawesi Utara. Bye, sampai jumpa. Salam literasi. Selamat.